Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Julfianti dengan nomor NIM 4304002000013. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam tes psikologi. Dan berikut ini adalah macam-macam klasifikasi tes psikologi. Yang pertama ada berdasarkan atas banyaknya tes. Atas banyaknya tes dibagi berdasarkan tes individual dan tes kelompok. Yang kedua ada berdasarkan atas cara penyelesaiannya. Berdasarkan atas cara penyelesaiannya dibagi menjadi tes verbal dan tes non-verbal. Dan yang ketiga ada berdasarkan cara menilai. Di sini dibagi menjadi tes alternatif dan tes gradual. Yang keempat berdasarkan atas fungsi psikis yang menjadi sasaran testing. Dibagi menjadi 4, yaitu tes perhatian, tes fantasi, tes ingatan, dan tes kemauan. Dan selanjutnya ada tes inteligensi. Tes yang mengungkapkan inteligensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan itu tertentu dapat diberikan kepadanya. Jadi kita tuh kayak di tes kemampuan kita tuh seberapa. Nilai tes inteligensi sering kali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan EQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Intinya tuh tes inteligensi sering dikaitkan dengan EQ kita. Jadi itu kita kayak di tes kemampuan kita tuh sejauh mana dan EQ kita tuh berapa. Inteligensi adalah perwujudan dari suatu daya dalam diri dari manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Beberapa bentuk tes inteligensi antara lain. Yang pertama, tes inteligensi untuk anak-anak yang berkaitan dengan tes Binet, Tiki dasar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada tes inteligensi untuk remaja sampai dewasa yang terdiri dari Tiki menengah, Tiki tinggi, ACE, SPM, APM, CVAT, skala 3. Dan yang ketiga ada tes inteligensi untuk tunarungu yaitu SUN. Bagian ini masih berkaitan dengan tes inteligensi seperti yang di atas, jadi kita next saja, yaitu dengan tes bakat. Istilah bahasa Inggris bakat disebut talent. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Definisi bakat yang ditegakkan dalam koridor gugus utama umumnya mengacu pada dua pemahaman. Bakat adalah bawaan given from good, dan bakat adalah suatu yang dilatih, yakni dengan percayalah bahwa setiap insan di muka bumi ini telah memiliki bakat berupa anugerah Sang Maha Kuasa. Jadi semua orang tuh mempunyai bakat tersendiri-sendiri. Seperti saya mempunyai bakat seperti apa ya, bakat saya juga tidak tahu. Ya pokoknya tuh kita melatih bakat kita agar berkembang secara maju, dan itu akan menjadikan kita semakin berkembang. Tujuan bakat adalah untuk dapat melakukan diagnosis dan prediksi. Tujuannya mengetahui bakat. Yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Tujuan mengetahui bakat yang kedua untuk prediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi melalui seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Nah, jadi kalau kita mempunyai bakat memasak, besok kita akan menjadi chef, seorang chef seperti Chef Juna, chef ya seperti di MasterChef Indonesia itu. Terus kalau kita suka menggunakan media online, kita bisa mempunyai bakat misalnya jualan online atau apa gitu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi bakat ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yang meliputi faktor kematangan fisik atau
kedewasaan biologis. Kematangan juga terjadi dalam segi mental psikologisnya. Artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakat juga akan mengalami perkembangan. 2. Faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan pengalaman lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu bersangkutan. Jadi kalau kita mempunyai lingkungan tentang keluarga kita pemain olahraga gitu, maka bakat kita mungkin akan menjadi olahragawan dan sebagainya. Dan selanjutnya ada tes kepribadian. Di dalam tes kepribadian sendiri, tes kepribadian itu sama seperti tes bakat. Jadi itu bakat seorang dapat diukur dengan tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas, dispesialisasikan dan dalam rentangan tertentu. Tes bakat adalah tes kemampuan khusus, disebut juga tes perbedaan individual, tes yang terpisah, separate test, karena bakat menunjukkan keunggulan atau keistimewaan kemampuan khusus tadi. Maka tes bakat dapat juga disebut tes batas kemampuan atau disebut differential aptitude test. Di dalam tes kepribadian sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tes proyektif dan tes non-proyektif. Di tes proyektif sendiri adalah alat ukur kepribadian yang dalam mengungkapkan kepribadian menggunakan media atau materi sebagai tempat untuk memproyeksikan dorongan, perasaan, atau sentimen seseorang. Jadi itu kayak dikit-dikit kita membuat story gitu, story di WhatsApp, story di Instagram, agar semua orang tuh tahu perasaan kita seperti apa. Dan yang kedua ada teks non proyektif. Di teks non proyektif sendiri terbagi menjadi beberapa, yang saya tulis hanya beberapa. Yang pertama ada Sixten PF, Sixten Personality Factors Questionnaire, disusun oleh Raymond B. Kettle. 16 PF mempunyai 5 macam bentuk, yaitu A, B, C, D, E. Tes ini dapat dikenakan untuk mereka yang telah berusia 16 tahun ke atas. Dan yang kedua ada NSQ, Neurotic Scale Questionnaire, disusun oleh Ivan H. Skinner dan R.B. Kettle. Yang diungkapkan dalam tes ini adalah kecenderungan neurotik dan tingkat neurotiknya. Dan selanjutnya ada MMP, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, disusun untuk mengungkapkan karakteristik umum dari abnormalitas atau ketidakmampuan psikologis. Inventory ini terdiri dari 550 pertanyaan afirmatif dengan pilihan respon benar, salah, atau tidak dapat mengatakan untuk individu berusia 16 tahun. Dan yang terakhir ada tes minat. Tes minat sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah, khususnya sekolah umum SMU pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Walaupun demikian, hasil tes minat dapat juga digunakan untuk siswa sekolah kejuruan yang merencanakan untuk segera bekerja setelah lulus. Selain itu, konseling karir dapat digunakan bagi orang-orang putus sekolah lanjutan yang sedang mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka dalam waktu dekat. Dan selanjutnya ada konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Dalam hal ini, fungsi tes minat adalah untuk mengecek konsistensi antara tugas pekerjaan yang telah dijalani dengan pilihan pekerjaan yang disukai. Selain itu, tes minat dapat digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan dan kepuasan kerja karyawan. Dan selanjutnya ada penjurusan siswa.
Pada prinsip penjurusan siswa sendiri di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang tersedia. Jika jurusan atau program studi terbatas, misal 2 atau 3 saja, maka sebaiknya kita tidak menggunakan tes minat yang mengukur minat seseorang secara luas. Lebih tepat jika kita hanya menggunakan suatu tes minat yang sesuai dengan jurusan atau program studi yang ada. Dan yang selanjutnya ada perencanaan bacaan pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Dalam sistem pendidikan klasikal, tes minat dapat dimanfaatkan untuk mengetahui materi bacaan yang tepat bagi siswa agar prestasi mereka juga meningkat. Tes minat berfungsi untuk memilih jenis-jenis bacaan yang disukai oleh mayoritas siswa. Jadi kalau kita minatnya di buku ini, ya kita mendalami buku ini, jadi tidak kesana-sana gitu loh. Yang terakhir ada macam-macam tes minat, ada SVIB, SCIE, KOIS, MVIE, dan CII.